Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman tentang salah satu metode yang paling efektif ketika teman-teman ingin mengasah kemampuan hacking teman-teman semuanya. Metode ini disebut dengan CTF. Nah, CTF ini mungkin nggak asing ya bagi teman-teman semua kan? Nah, biar lebih jelasnya apa itu CTF dan contoh-contoh tempat bermain CTF itu yang ada sekarang seperti apa, yuk kita bahas. CTF atau kepanjangannya adalah Capture the Flag. Nah, Capture the Flag ini merupakan sebuah permainan yang digunakan oleh para orang-orang yang baru belajar tentang hacking ataupun yang sudah mahir juga boleh sih sebenarnya untuk mengasah kemampuan hacking mereka. Dan kadang-kadang CTF ini juga menjadi tempat ajang adu skill bagi para hacker-hacker, baik itu hacker pemula sampai dengan hacker-hacker yang sudah senior lah. Kenapa banyak vendor atau banyak organisasi yang membuat program-program atau permainan CTF? Jawabannya simple. Jadi sebenarnya ada dua alasan. Yang pertama, para vendor itu memberikan ruang atau tempat bagi para hacker-hacker yang baru belajar atau hacker-hacker yang ingin mengasah kemampuannya ke sebuah platform. Tentunya platformnya harus legal. Karena kendala utama bagi para orang-orang yang baru belajar hacking itu adalah tempat bermainnya. Soalnya kalau misalkan langsung nembak ke sebuah situs perusahaan atau masuk ke server perusahaan X, itu kan bisa bahaya kan? Nah, makanya dibuatlah satu tempat atau satu wadah untuk bermain di sana. Yang kedua, biasanya vendor-vendor itu ingin mencari bibit-bibit unggul para security profesional atau security enthusiast. Nah, biasanya kalau teman-teman beruntung akan mendapatkan undangan untuk join ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga ahli di bidang security. Kemudian, aktivitas-aktivitas yang bisa digunakan atau dilakukan di dalam CTF ini banyak banget. Nah, biasanya secara umum, aktivitas CTF yang sering dilakukan itu, satu, ada yang namanya reverse engineering. Kemudian yang kedua, ada yang namanya packet sniffing. Yang ketiga, paket analisis. Yang keempat, programming. Yang kelima, crypto analisis. Dan yang keenam itu exploit. Nah, mungkin ini bisa menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Pak, kalau belajar hacking itu perlu belajar programming nggak? Nah, salah satunya ini. Jadi saya bisa jawab, ya, perlu paham programming. Karena memang basicnya itu teman-teman harus paham logika dari sebuah program itu bagaimana. Selain keenam aktivitas tadi yang sudah disebutkan, dalam kompetisi CTF juga kadang-kadang ada varian yang lain. Misalkan, ada yang bentuknya attack and defense. Nanti misalkan tim kalian sebagai attack, nah harus menyerang sistem yang di-defend oleh tim lain. Kemudian kalau udah beres, gantian. Ada yang seperti itu. Itu lebih menarik sebenarnya, lebih menantang. Jadi seru banget kalau teman-teman belajar tentang hacking. Karena apa? Karena sekarang itu sudah banyak media-media ataupun wadah-wadah kita supaya bisa mengasah kemampuan kita. Kalau zaman dulu jangan ngarep deh ada CTF-CTF seperti ini. Setelah teman-teman paham tentang CTF itu apa, mungkin ada yang nanya nih, Pak, tempat main CTF itu di mana aja sih? Nah, di sini saya akan memberikan 10 tempat CTF yang bisa teman-teman gunakan secara gratis. Yang pertama, ada Hack the Box. Nah, ini salah satu favorit saya ya. Nah, Hack the Box ini merupakan platform yang memang disediakan untuk melakukan pengujian-pengujian seperti pen test atau latihan-latihan peretasan supaya skill teman-teman bisa meningkat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Try Hack Me. Ini juga sama sih. Platform Try Hack Me ini tidak hanya memberikan layanan CTF saja, tetapi teman-teman juga bisa belajar tentang cyber security di dalam Try Hack Me ini. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya Phone Hub. Nah, kalau Phone Hub ini dia lebih spesifik.
Platform ini dia menyediakan semua kelemahan-kelemahan atau vulnerability yang ada pada virtual machine. Kemudian yang keempat, ada yang namanya Hack My VM. Ini hampir sama kayak Vulnhub. Jadi dia menyediakan virtual machine yang sudah banyak kelemahannya, kemudian kita akan mencoba untuk melakukan peretasan terhadap VM tersebut. Kemudian yang kelima ada yang namanya Ring Zero CTF. Nah, ini juga bagus tuh buat teman-teman ingin mengasah kemampuan hacking teman-teman dengan menggunakan atau mengikuti permainan CTF ya. Kemudian yang keenam ada yang namanya RootMe. Nah, RootMe ini juga hampir sama kayak Ring Zero CTF. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya Over the Wire. Kalau Over the Wire ini dia sebenarnya lebih simple dan juga banyak sekali permainan-permainannya. Dan biasanya kalau teman-teman yang baru mulai belajar security atau belajar hacking, ini cocok buat teman-teman. Kemudian yang kedelapan, ada yang namanya Under the Wire. Kalau tadi Over the Wire, nah ini adalah Under the Wire. Nah, kalau Under the Wire ini merupakan platform yang memberikan tantangan-tantangan dengan menggunakan PowerShell. Ya, jadi teman-teman harus paham sintak-sintak ataupun perintah-perintah yang bisa dijalankan dengan PowerShell. Kemudian yang kesembilan ada yang namanya Pico CTF. Pico CTF ini banyak digemari oleh para hacker-hacker pemula karena konsepnya itu adalah CTF, tetapi soal-soalnya itu relatif gampang. Jadi bagi teman-teman yang mau mencoba mengasah kemampuan hackingnya, boleh nih menjadi pilihan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Web3 Charles. Nah, Web3 Charles ini merupakan platform yang memang ditujukan untuk permainan-permainan CTF ya. Nah, inilah 10 situs-situs CTF yang perlu teman-teman coba. Gimana? Merasa tertantang kan? Tidak ada salahnya kok teman-teman coba masing-masing situs-situs ini. Tapi kalau saran saya sih, coba dulu yang paling mudah, kemudian kuasai. Setelah itu baru coba yang lain-lain lagi. Biar fokusnya itu tidak kemana-mana. Saat ini, situs-situs CTF itu sudah mulai banyak ya. Selain yang saya sebutkan tadi itu, sebenarnya masih banyak lagi yang lain. Tapi yang menariknya, ternyata ada beberapa situs-situs CTF buatan karya anak-anak bangsa kita. Ini perlu teman-teman apresiasi sih. Jadi silakan teman-teman coba masuk ya ke website-website itu. Yang pertama ada yang namanya CTF Rashid. CTF ini dibuat oleh orang Indonesia juga. Namanya adalah Rashid MF. Nah, bagi teman-teman yang penasaran, silakan kunjungi saja situs CTF ini. Kemudian situs yang kedua ada juga buatan dari Cyber Army Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman akses websitenya, akan ada pilihan di sana namanya CTF Labs. Nah, di situ teman-teman bisa bermain CTF sepuas mungkin. Nah, gimana nih informasinya teman-teman? Menarik kan? Kalau teman-teman mempunyai referensi-referensi situs-situs CTF yang lain, silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada yang saya tidak tahu, ataupun mungkin teman-teman ingin ngasih tahu, ternyata ada yang lebih mudah atau yang lebih menghasilkan dan lain-lainnya. Ditunggu komentarnya. Oke, itu saja mungkin informasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.